Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak murid ibu. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Windy Zara, boleh dipanggil Ibu Windy ataupun Zara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kita melakukan doa, kita akan memulai pembelajaran kita. Apakah anak-anak ibu tahu pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini tentang cerita rakyat, yaitu asal-usul suku di Minangkabau. Di sini siapa yang tahu asal-usul? Asal-usul itu ialah terjadinya atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mula suku di Minangkabau menurut kisah adat suku di Minangkabau yang dibuat sebagai lambang atau identitas seorang kaum. Yang dirancang oleh Datuk Perpatih Nangsa Batang dan tasabui Lubuknyo Akal Lautanyo Budi. Keberhasilannya menyusun suatu kaum dengan cara persukuan sungguh mengagumkan jika dibandingkan dengan keadaan zaman sekarang. Asal mulanya suku beliau yang sudah pergi berlayar dari negeri Cina. Ketika di negeri Cina, beliau melihat orang-orang di sana bergolong-golong. Beliau pelajari susunan tata negeri di Cina itu. Adapun golongan di sana beragam nama. Ada yang bernama golongan Lim, golongan Tan, golongan A, golongan Diau, dan bermacam-macam lainnya. Tiap-tiap golongan dikepalai seseorang kepala lembaga yang ahli di bidangnya. Di negeri Cina pun itulah, antara segolongan tidak boleh nikah. Contohnya golongan Lim nikah dengan golongan Lim juga, dan begitu seterusnya. Jika itu terjadi perkawinan sesama golongan, maka kepala lembaga menghukum kaum yang melanggar aturan yang dibuat tadi dan dilaporkan kepada raja. Dari situlah Datuk Perpatih belajar menerapkannya di Minangkabau serta menyesuaikannya dengan keadaan zaman pada waktu itu. Nama suku ketika itu diambil berdasarkan nama daerahnya atau tempat tinggal kaum pada zaman tersebut. Misalnya, kaum tinggal di tanah datar dikasih nama suku tanah datar, dan begitu juga seterusnya. Di kala itu, suku yang paling besar ialah suku Melayu yang diambil oleh Datuk Perpatih dari 5 kaum yang tinggal di batang air Melayu, Sungai Melayu. Sungai Melayu ada namanya kalau di Minang batang air yang besar yang bersambung dengan hulunya Sungai Musi. Asal kata Melayu adalah diambil dari kejadian kaum yang melarikan diri dari bencana alam di zaman itu. Kemudian dari situ mulainya disusun nama-nama suku di antara Nagari sampai ke Nagari 9 Tanah Malaka, yaitu sebanyak 12 suku. Yang diantaranya yang pertama itu suku Simalanggang, Payakumbuh, Mungkar, Sri Lama, Batu Hampa, Batu Baliang, Tanah Datar, Tigoninia, Anak Aceh, Anak Mala, dan Biduanda. Nama-nama suku di Tanah Minang yaitu Poto Piliang, Bodi Caniago. Kemudian suku tadi dipecah-pecah karena orang semakin berkembang, bertambah ramai, dan akhirnya suku dibagi-bagi menjadi beberapa. Yang diantaranya yaitu yang pertama suku Piliang, Tanjung, Sikumbang, Kutianyen, Puci, Kayubada, Jamba, Salo, Bamumpu, Damo, Tobo, Kalumpang, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada suku Bodi Caniago, Sungai Napa, Singkuang, Supanjang, Ubak Batang, Anjalai, Mandaliko, Tamange, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada suku Melayu,
yang dibagi menjadi Kapai, Bendang, Mandahiliang, Panai, Damo, Tobo, dan Gulampang. Selanjutnya yaitu ada suku Piliang, dibagi menjadi Koto, Payubada, Haga, Cancang, Dalimo, dan lain-lain. Nah, di antara suku tersebut, adakah anak-anak murid ibu yang memiliki sukunya tersebut yang ibu bacakan tadi? Nah, tiap-tiap suku dikepalai oleh penghulu, pucuk serta penghulu andiko, Badu Balang, Bamanti, Bamalin yang biasanya disebut dan Ampek Jingih. Orang yang sesuku disebut Badung Sanak, ini ya sekaum tidak boleh nikah sesama suku walaupun berlainan darah, berlainan daerah, luhak dan lare. Tetapi ada beberapa nagari kaumnya yang banyak, ada pula nagari yang kaumnya tidak mencukupi untuk melaksanakan perkawinan, makanya dipecah menjadi beberapa bagian dan disusun dari beberapa niniak. Adapun dari bagian-bagian itu misalnya Melayu, Ampek Niniak, Melayu Tigo Korong, dan Ampek Buah Parui dan sebagainya. Pada di tiap-tiap bagian suku itu mendirikan pula penghulu-penghulu, makanya dibolehkan dari suku ke suku itu yang disebut dalam ada jauh mencari suku, yang dekat mencari indu-indu. Kalau orang pergi merantau ke suatu nagari atau ke negari yang ditempati, mesti mencari suku. Kemudian menjelang penghulu atau menempatkan di suatu tempat, baru mesti harus ada mamaknya. Dalam pepatah dikatakan, mamak batinggakan, mamak didapati. Mamak adalah orang yang dituakan. Kata pepatah Minang, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Dan orang yang mendapat atau mengaku mamak di tempat baru harus berpandai-pandai capek kaki dengan tangan yang berbunyi pantun, kalau pandai bakain panjang lebih daripada kain sarung, kalau bak induk samang lebih daripada induk kanduang, dakek singgah menyinggah, jauh jalan menjalang. Itulah yang menjadi pusaka di alam Minangkabau. Tagak basuku memaga suku, tagak bernagari memaga nagari, tagak baluhak memaga luhak, ingek maingetkan, aja maajakan, samalu saraso, kapadih nan samo diisuakan, sakit nan samo diarangkan, kok barek samo dipikul, jikuringan samo dijinjang, malu ndak dapet diage suku, ndak dapet dianjak, ameh laba puro, kabau laba kandang. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang asal usul suku di Minangkabau. Nah, di sini apakah anak-anak ibu sudah memahami pembelajaran kita atau sudah mendengarkan cerita rakyat yang ibu bacakan tadi? Nah, di sini ibu menyimpulkan bahwa asal usul Minangkabau itu yang dibawa oleh Datuk Perpatih dan Sabatang, yaitu dari negeri Cina. Makanya kita belajar jauh-jauh lah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.